mengawali pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya semuanya, baik? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik semua. Nah, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak berangkat? Tidak ada. Berangkat semua ya? Ya. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pelajaran hari ini. Jadi, kompetensi dasar atau KD, kita meyakini siswa itu harus meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Tujuannya, jadi di sini siswa itu, kalian itu mampu meyakini kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. Yang kedua, siswa mampu mengamalkan tata cara mengkafani jenazah dengan benar. Yang ketiga, siswa itu mampu menjelaskan hikmah dan mengkafani jenazah. Yang keempat itu, siswa mampu memperagakan atau mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah. Ini indikatornya, ya. Nah, jadi di sini Ibu itu di sini kan kita akan membahas tentang pengurusan jenazah, yakni yaitu mengkafani jenazah. Nah, jadi di sini kematian itu merupakan sebuah hakikat yang akan menghampiri semua manusia dan seluruh umatnya. Jadi tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang mampu menolak atau menundanya kematian. Menurut Islam adalah itu kepastian. Kematian itu adalah kepastian. Hanya Allah yang mengetahui waktu dan caranya. Ya, manusia itu hanya diwajibkan untuk bertakwa dengan berbuat kebaikan sepanjang waktu dan mengingat serta menyebut asma Allah setiap detik di kehidupannya. Nah, sebab kematian itu bisa datang kapan saja. Bisa datang kapan saja tanpa mengenal usia, status sosial ataupun kondisinya. Yang sehat maupun sakit, jika sudah ditakdirkan meninggal, ya meninggal. Dia masih kecil, jika dia sudah ditakdirkan meninggal, dia sudah ditakdirkan meninggal. Jadi dia kematian itu tidak mengenal usia ataupun status sosial, ya? Paham? Nah, di sini Ibu akan membagi nantinya Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu ya nanti kalian sendiri yang bagi, yang penting dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Di sini Ibu akan jelasin dulu mengenai mengkafani jenazah yang perlu dipahami oleh umat beragama Islam. Mengkafani jenazah itu perlu dilakukan karena memiliki hukum yang sama dengan memandikan. Hukumnya sama dengan memandikan mengkafan itu, yaitu hukumnya apa? Siapa yang tahu? Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Wajib dikerjakan, tetapi bila sudah dikerjakan oleh orang lain, muslim lain, maka berarti kewajiban itu menjadi gugur, ya. Mengkafani jenazah itu akan membuat kita semakin menyadari bahwa kematian itu pasti ada. Kita mengkafani jenazah itu akan membuat kita menyadari bahwa emang kematian itu ada. Dan berdasarkan kehendak serta kekuasaan Allah semata, sehingga menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk mengetahui tata cara mengkafani jenazah dengan tepat. Boleh dicatat, boleh. Soalnya di sini kan nanti kan Ibu bagi 2 kelompok, ya. 2 kelompok nanti secara bergantian, 1 kelompok maju untuk mengkafani jenazah laki-laki dan 1 kelompok lagi maju untuk mengkafani jenazah perempuan. Jadi di sini boleh dicatat, boleh. Jadi ketika kalian maju nanti itu kalian tahu udahan bagaimana cara mengkafaninya, gitu ya. Jadi di sini tata caranya mengkafani mayat laki-laki. Yang pertama jenazah laki-laki, yang pertama itu laki-laki kan menggunakan 3 lapis kain kafan, ya. Nah, yang pertama itu bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai yang paling bawah, lebih lebar dan luas, sebaik masing-masing helai diberi kapur baru, ya. Jadi di sini dibentangin kain kafannya sehelai demi sehelai, kan ada 3, ya.
yang paling bawah lebih lebar dan luas. Itu yang paling bawah lebih lebar dan luas. Terus yang kedua, angkatlah jenazahnya dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi dengan wangi-wangian, dikasih minyak kayak seperti kapur barus tuh ya. Nah, yang ketiga itu tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Seperti apa? Seperti hidung, mulut, lubang-lubang telinga itu ditutup dengan kapas. Kubul atau dubur itu ditutup dengan kapas ya. Nah, terus yang ketiga itu selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri dilanjutkan, lakukan selembar demi selembar dengan cara yang ditutup ya, ditutup. Yang kelima itu ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi talinya itu disiapkan dulu di bawah 5 tali, terus bentangin kain kafannya di atas talinya. Jadi pertama itu tali dulu ya. Nah, yang keenam itu jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya, tutuplah bagian auratnya. Nah, ini cara mengkafani untuk jenazah laki-laki. Terus yang cara mengkafani untuk jenazah perempuan. Untuk jenazah perempuan itu yang pertama, lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badan yang lebih lebar. Jadi yang pertama sama aja. Yang pertama itu diberi talinya dulu ya. Talinya 5 tali, terus habis itu dibentangin, kain kafannya dibentangin di atas tali itu lembar menutupi seluruh badan yang lebar. Nah, yang kedua ini lembar kedua untuk kerudung kepala. Jadi lembar pertama, terus kerudung, terus habis itu lembar ketiganya itu untuk baju kurung, bajunya. Terus yang lembar keempatnya itu menutup pinggang hingga kaki di sininya. Terus habis itu lembar kelimanya pinggul dan paha, dan keenamnya mengkafani jenazah perempuan sebagai berikut. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup. Nah, ketujuhnya tutup lubang-lubang sama aja kayak tadi ya, tutup lubang mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur yang masih mengeluarkan kotoran, ditutup dengan kapas. Yang kedelapan, tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya, tutup. Yang kesembilan, pakaikan sarung, cukup disobek saja, tidak dijahit apa-apa ya. Nah, terus yang ke-10, pakaikan baju kurungnya. Baju kurungnya itu dipakai kan ada baju, ada jilbabnya kalau perempuan. Dan danilah rambutnya, 3 dandanan lalu diluruskan ke belakang. Yang ke-12 itu pakaikan penutup kepalanya, penutup kepala, kerudung, jilbab ya. Yang ke-13 bungkus demi selembar. Nah, itu tata cara mengkafani jenazah. Hikmahnya apa sih hikmahnya mengkafani jenazah itu? Hikmah mengkafani jenazah itu yang pertama sebagai bahan musahabah diri. Yang kedua siapa yang tahu? Sebagai pengingat Bahwa seorang pasti akan meninggal. Terus mempererat persaudaraan, menjalani silaturahmi, menumbuhkan sifat tolong menolong, menghilangkan sifat sombong. Jadi itu hikmah dari mengkafani jenazah. Di sini ibu kan sudah bagi 2 kelompok ya, sudah membagi 2 kelompok. Nah, kalian itu bisa maju kelompok pertama dan kelompok kedua secara bergantian. Pertama dulu kelompok siapa maju untuk mengkafani mayit laki-laki dulu, laki-laki ya. Boleh maju. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 untuk mengkafani mayat laki-laki, kelompok 2 mengkafani mayat perempuan. Dapat imam. Pertama susun dulu talinya disusun 5, 1, 2, 3, 4, 5 di atas kepala, di leher, di bawah tangan, di lutut dan di bawah kaki. 5 ya. Nah, yang kedua itu bentangkan kain kafannya. Yang lebar. Nah, lebar dibentangkan. Sini, pinggir sini. Satu lagi. Dibentangkan sebelah sini. Nah, dibentangkan. Nah, kemudian setelah itu angkat jenazahnya. Nah, ini setelah itu
satu lagi. Dia kan kalau laki-laki itu kan 3. Ada berapa lapis? 3 lapis. Angkat dulu jenazahnya, angkat dulu. Angkat jenazahnya, taruh sini. Nah, setelah itu ditutup sarungnya. Nah, ditutup. Setelah itu ditutup dari sebelah kanan secara pelan. Nah, ini yang pertama ini dibuka dulu. Nah, siapa tahu ada keluarga yang ingin melihatnya. Jadi, direngket dulu ini. Nah, ini ya. Setelah itu, bentar, tali Ya. diikat pelan-pelan. Nah, diikat yang sebelah sini, leher ini, sebelah sini ya, di atas ke Kepala. kepala ini. Nah, tali. Nah, jadi ketika sudah tidak ada yang melihat, ini bisa ditutup ini, ya. Ya. Kependekan tadi. Nah, gitu ya. Ya. Paham? Paham, Bu. Itu untuk mengkafani jenazah laki-laki. Ya, yang pertama. Sekarang ini untuk mengkafani jenazah mengkafani jenazah Perempuan. Nah, yuk coba dipraktekin bagaimana tata cara mengkafani jenazah perempuan dengan baik. Ya, yang pertama, bentangin talinya. Berapa talinya? 5. Terus empat, satu lagi. Udah 5, habis itu bentangkan kain kafan yang lebar. Selapis demi satu lapis. Maksudnya, ya. Setelah itu beri kerudung. Kerudungnya mana? Kerudungnya. Ini kerudungnya. Nah, bentangkan kerudungnya. Setelah itu baju kurung mana baju kurung? Ini. Ya, terus habis itu sarungnya. Letakkan jenazahnya. Setelah itu masukin baju kurungnya, masukin. Setelah itu sini, setelah itu nah, ya sini. Udah. Nah, itu udah ya jilbabnya atau kerudungnya. Nah, ya. Setelah itu tutup sedikit demi sedikit, pelan. Ini dibuka terlebih dahulu supaya ketika ada keluarganya yang ingin melihat. Nah, ini buka dulu. Nah, setelah itu ditali. Ini untuk bawah kaki satu, bawah kaki. Ya. Terus yang ini di sini. Terus di bawah tangan sini deh, di bawah tangan. Tali. Yang ini satu untuk di Gini ya, Bu. ya, di lehernya, yang satunya di lehernya. Nah,
Nah, dan ketika akan dimasukkan ke dalam liang lahatnya ini boleh ditutup ya. Akan dikuburkannya itu boleh ditutup, atau sudah keluarganya sudah tidak ada melihat boleh ditutup. Nah, ya, jadi ini jadi paham ya untuk mengkafani jenazah perempuan. Jadi dari tadi mempraktekkan ke depan kelompok demi kelompok. Nah, itu di sini ada yang bisa sudah menyimpulkan materi yang telah didiskusikan tadi. Siapa yang bisa? Boleh disimpulkan. Manusia hanya diwajibkan bertakwa dengan berbuat kebaikan sepanjang waktu dan mengingat serta menyebut asma Allah setiap detik di kehidupannya. Sebab kematian bisa datang kapan saja tanpa mengenal usia, status sosial atau kondisinya, yang sehat maupun sakit. Jika sudah ditakdirkannya, maka manusia tak memiliki kemampuan apapun untuk menghindarinya. Itu kesimpulan dari mengkafani jenazah. Jadi kesimpulannya itu kita sebagai apa? Sebagai manusia itu hanya diwajibkan untuk bertakwa ya. Kita diwajibkan sebagai umat Islam itu hanya untuk bertakwa dan untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu kesimpulan dari yang telah kita diskusikan tadi tentang mengkafani jenazah. Dari penjelasan ibu yang pertama tadi dan dari diskusi yang kalian diskusikan di depan tadi tentang tata cara mengkafani jenazah, itu ada yang belum paham atau yang masih ragu apa ya yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Soalnya Bu, Ya. kalau kain jenazahnya selain warna putih itu boleh nggak? Jadi mengkafani jenazah itu kan lebih bagusnya berwarna putih. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah ya. Jadi kalau hukum sunnah itu ketika dia dikerjakan mendapat dan ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi hukumnya sunnah. Jadi dia boleh selain warna putih boleh, tapi lebih baiknya itu berwarna Putih. itu lebih baiknya itu berwarna putih ya. Paham? Paham. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, di sini ibu akan bertanya mengenai ibu akan bertanya mengenai kewajiban sebagai umat muslim terhadap kematian. Ada berapa? Ada 4 Bu. Ya, yang pertama Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. bagus. Jadi kewajibannya kita sebagai umat muslim itu apa? Harus mempunyai kewajiban seorang muslim untuk mengurus jenazah, yaitu memandikan, mengkafani dan menyolatkan dan menguburkan. Nah, jadi sampai sini paham ya materi pada pagi hari ini, yaitu tentang materi fikih tentang mengkafani jenazah atau pengurusan jenazah. Nah, di sini ibu akan berikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian amati di lingkungan tempat tinggal kalian tentang tata cara pengurusan jenazah ya. Kalian rangkum tuh, maksudnya kalian tulis, kalian amati, setelah kalian amati kalian tulis ya. Itu tugas untuk pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Kemudian kita selesai ya jadi ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.